Kalau misalnya ada yang tanya, Dis, dari kejadian ini kamu marah nggak sama mereka gitu? Jawaban aku marah. Aku marah. Aku emosi. Aku marah, aku emosi, aku sebel, aku benci, aku nggak suka gitu. Ini aku sudah memperingatkan terlebih dahulu. Tolong cuci tangan dulu, tolong tidak merokok, tolong ganti baju dulu. Tapi kan tidak ada yang memperdulikan kalimat saya. Nah, disitulah saya marah, disitulah saya tidak terima. Kenapa sampai Rasen mengalami ini? Buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mama Gadis di Bincang-Bincang Santuy bareng Mama Gadis di channel keluarga Papa Bahtiar. Kalian pasti udah baca judul di bawah ini kan, dan pasti gak nyangka banget karena kejadian ini dialami sama kakak Rasen. Dan kejadian ini memang belum lama kita alami. Aku masih bisa mengingat semua dengan jelas, berbagi pengalamanku ini untuk kalian supaya nanti ke depannya tidak ada yang terjadi hal seperti ini lagi. Kali lagi aku ingetin, jadi aku bikin video ini tidak bermaksud sama sekali menyinggung, mengintimidasi, menyalahkan pihak manapun. Jadi murni aku bikin video ini untuk sharing ke teman-teman semua yang nonton. Virus itu betul-betul ada, dan yang namanya bayi itu sangat sensitif terhadap hal kotor. Kalau misalnya ada yang tanya, Dis, dari kejadian ini kamu marah nggak sama mereka? Jawaban aku marah. Aku emosi. Aku marah, aku emosi, aku sebel, aku benci. Kejadian ini itu terjadi bukan karena kesalahan aku, bukan karena kesalahan suamiku. Kejadian ini adalah murni karena kesalahan mereka. Kecuali di sini aku tidak memberi peringatan terlebih dahulu. Oke lah, mungkin salah aku sebagai ibu. Tapi kan di sini aku sudah memperingatkan terlebih dahulu. Tolong cuci tangan dulu, tolong tidak merokok, tolong ganti baju dulu. Tapi kan tidak ada yang memperdulikan kalimat saya. Nah, disitulah saya marah. Saya yakin lah semua ibu, orang tua di luar sana mengalami anak yang mengalami hal seperti ini pasti marah. Buat kalian yang belum tahu ceritanya itu gimana gitu bisa terjadi hal seperti ini, aku mulai cerita ya. Jadi ada keluarga dan tetangga yang belum menengok Rasen dari aku lahiran nih. Akhirnya mereka datang. Dan waktu itu aku sudah menyampaikan sama suamiku untuk menyampaikan ke mereka, karena kan yang lebih dekat itu suamiku nih. Aku sudah menyampaikan ke suamiku, Pak, tolong sampaikan ke mereka untuk ketika mau berkontak dengan Kak Rasen, tolong cuci tangan dulu, ganti baju dulu, jangan merokok, pokoknya jaga kebersihan lah. Setelah itu mereka itu datang dari luar kota. Jaraknya itu sekitar 5 jam lah dari dari sana ke Jogja itu sekitar 5 jam. Mereka datang pagi sekitar jam 9-10-an gitu. Terus Kak Rasen itu saya taruh di ruang tamu dengan kasurnya dia. Terus saya bikin minum di belakang di dapur. Kesalahan aku di sini adalah kenapa aku taruh anakku dengan sepercaya itu di ruang tamu dengan kasurnya tanpa harus membatasi interaksi antara orang yang datang dari luar kota dengan anakku yang notabene itu masih bayi, kulitnya masih sensitif, semuanya masih sensitif. Itu kesalahan aku. Aku akuin itu aku salah. Aku goblok banget di situ. Karena gini, aku nggak punya pikiran buruk, dan di situ juga aku baru punya pengalaman anak pertama ini gitu. Jadinya aku nggak punya pikiran bahwa mereka itu jauh kotor gitu. Jadi ya aku percaya aja. Waktu mereka datang, aku udah bilang sebenarnya, ayo pada bersih-bersih dulu. Jangan langsung megang kakak gitu maksudku. Ayo bersih-bersih dulu. Udah aku siapkan sabun antiseptik di kamar mandi. Maksud aku biar ayolah cuci tangan, cuci kaki, ganti baju gitu loh maksud aku. Tapi ya kalian tahu sendiri, orang yang datang itu banyak banget, dan aku tidak bisa mengontrol mereka, dan ucapanku ini sama sekali tidak didengar. Itu yang membuat saya marah. Kenapa harus seperti itu? Tolonglah gini lah, untuk siapapun kalian di luar sana, si tuan rumah itu pasti sudah mempunyai peraturan di rumah itu. Jadi tolong kalau misal tuan rumahnya bicara A, B, C ya dilakukan. Jangan semena-mena gitu. Aku tahu sih, aku tidak menyalahkan di sini ya. Aku tidak menyalahkan siapapun di sini, tapi buat pelajaran bersama. Bahwa ini tuh bayi loh. Bayi itu usia Rasen masih 4 bulan. 4 bulan kan masih kecil banget, masih bayi. Kenapa harus berinteraksi sebegitu dekatnya gitu loh? Kenapa ini tamu yang dari sana yang jauh jaraknya merokok di jalan mungkir mampir-mampir? Kenapa tidak ada inisiatif untuk oke lah ganti baju yuk?
Oke lah, yuk cuci kaki, cuci tangan, bersih-bersih dulu baru pegang bayi yuk. Kenapa tidak ada seperti itu gitu loh. Alasannya mereka sudah cuci tangan di depan. Sedangkan di depan rumah saya itu hanya ada air mengalir dan ada memang sabun sunlight di botol. Tapi sabun sunlightnya itu sudah tercampur dengan air. Jadi untuk membersihkan 100% bakteri itu ya tidak bisa kan. Ini kan rasen sampai digendong, dicium sana sini, mulut kontak mulut, kamu habis makan, kamu habis minum, habis itu ngendong rasen, kamu cium-cium, apa nggak bakteri di mulut itu nempel semua ke rasen? Jujur aja aku emosi di sini, emosi karena gini loh, proses rasen sakit sampai sembuh itu nggak mudah. Dan di sini aku mau ceritain gimana rasen, penderitaan rasen yang akhirnya positif terkena virus itu. Jadi awal mulanya rasen bisa sakit itu gini. Mereka itu kan datang pagi nih jam 9, terus jam 12 itu rasen udah mulai keluar bintik-bintik merahnya. Terus setelah itu malamnya, malamnya itu rasen sudah mulai muncul di semua tubuhnya, tapi di area yang tersentuh aja. Jadi area-area yang tertutup baju waktu itu tidak ada bintik merahnya waktu itu. Terus munculnya itu di titik-titik di mana ia tersentuh dan tercium, misal pipi, area bibir, area dahi, terus lengan, kaki, paha, area situ. Dan ini fotonya akan aku kasih di sini, kalian bisa lihat ini foto-fotonya. Nah, kalian bisa lihat kan separah itu radang di wajahnya. Dan setelah itu malamnya itu rasa mulai hangat badannya, hangat ya, baru hangat, suhunya itu sekitar 37, masih 37. Itu hari Minggu malam berarti ya, malam Senin. Nah, hari Seninnya itu Rasan sudah mulai panas badannya. Panas masih di angka 37 nih, masih di angka 37. Dan malam Selasanya, Senin malamnya itu Rasan mulai demam tinggi. Tingginya itu tingginya itu suhunya sudah 38,4 ke atas. Itu sudah demam ya. Setelah itu kita kasih minum obat. Jadi habis habis rasa minum obat demamnya itu turun kayak gitu. Habis minum obat demamnya turun gitu terus. Dan bintik merahnya itu masih ada, belum sama sekali memudar ataupun menghilang. Setelah itu di hari kelima, karena Rasen tidak sembuh-sembuh dan waktu itu aku pulang kerja, itu posisi Rasen demam tinggi, terus udah aku kasih minum tapi minum obat tapi Rasen belum turun juga. Akhirnya aku pakai paracetamol yang dari Anus yang suppositoria, tapi Rasen juga belum turun juga. Akhirnya aku sama Ivan putuskan ke IGD, dan di sana Rasen melalui beberapa pemeriksaan, cek laboratorium, dan hasilnya ternyata memang terinfeksi virus. Dan akhirnya Rasen dirujuk ke dokter spesialis anak paginya. Dan paginya ketika aku bertemu dengan dokter spesialis anak dan aku menceritakan hal tersebut, jadi dokter itu menyarankan aku untuk melakukan proses pemeriksaan yang lain, tapi diminumkan obat terlebih dahulu apabila nanti masih timbul kondisinya yang merah-merah itu dan demam itu, maka dilakukan pemeriksaan yang lain. Karena dari hasil laboratoriumnya itu Rasen memang terinfeksi virus, jadi positif terinfeksi virus, dan mengenai kulitnya Rasen dikhawatirkan akan menimbulkan atau merembet ke anggota yang lain, misal terjadi pneumonia, amit-amit ya, meningitis dan sebagainya. Dan pada saat diberikan obat itu baru diberikan antibiotik sekali, Rasan langsung tidak demam dan bintik merah di wajahnya itu sudah memudar. Dan kita bisa kesimpulkan kan bahwa memang Rasan memang terinfeksi virus, karena begitu dikasih antibiotik yang khusus gejala yang Rasan alami langsung sembuh. Dan di sini aku mau cerita bahwa selama seminggu itu Rasen sakit. Di situ tuh nggak cuma Rasen sakit udah selesai, enggak. Rasen minumnya jadi menurun. Yang habis tenaga, pikiran, nguras, semua itu kita sebagai orang tuanya. Bahkan biayanya pun untuk berobat juga nggak sedikit. Gitu loh yang mau aku terangin di sini tuh. Bahkan mereka yang mengakibatkan hal ini terjadi sama sekali tidak ada bentuk tanggung jawabnya, menanyain kabar pun tidak gitu loh. Jadi udah lepas tangan. Jadi aku mau bilang di sini gini deh. Mulai sekarang udah stop rasa nggak enakan sama siapapun, udah stop. Yang penting sekarang itu keselamatan anak. Maksud aku jangan sampai hal ini tuh terjadi juga sama kalian semua gitu di rumah. Hanya karena rasa nggak enakan, hanya karena mereka saudara, hanya karena mereka kangen gitu, terus kalian menjadi lengah.
Kasihan anak beneran. Jangan sampai anak jadi korban. Apa peduli mereka? Nggak ada. Emang mereka terus apa namanya mau tanggung jawab ataupun nanyain kabar? Enggak sama sekali gitu. Mulai sekarang apapun perkataan orang, udah kalian tutup kuping aja deh. Yang penting anak kalian tuh selamat gitu. Di sini aku nggak marah bener-bener terus aku dendam terus aku nggak mau nemuin anakku lagi sama mereka, nggak kayak gitu. Maksud aku gini loh, ini buat pelajaran kita bersama aja bahwa ya kalau kalian bertamu sama ke rumah orang itu punya aturan. Jadi ya kalian harus eh, mematuhi peraturan itu. Terus kalian kalau mau datang ke rumah orang yang lagi punya anak bayi, ya tolonglah jangan berinteraksi terlalu berlebihan sekalipun kalian itu kangen. Karena bayi itu sensitif dan hal ini tuh nyata adanya gitu. Virus itu nyata adanya. Jadi sini tuh masih agak dongkol gitu loh rasanya sama diriku sendiri sebenarnya, terutama sama diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa mencegah itu? Kenapa aku nggak ngelindungin anakku? Di situ aku yang bikin aku nyesek sama diriku sendiri. Gitu. Oke, itu semua yang mau aku ungkapin. Aku mau sharing ke kalian. Semoga hal ini tidak terjadi sama kalian dan tolong kalimat aku ini diperhatikan betul-betul, dilaksanakan. Jangan sampai hal ini terjadi sama kalian. Buat pelajaran bersama kita. Oke, buat kalian yang suka sama channel aku, jangan lupa aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan sampai lupa ya. Subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.